Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Pagi ini hari pendidikan nasional. Tapi saya tadi ngitung-ngitung ya, ini kan Ki Hajar Dewantara nih lahirnya tanggal 2 Mei katanya begitu ya. Dia meninggal cukup muda 40 berapa gitu ya. Tapi yang saya hitung di Indonesia ini Bang Ihsanuddin Nursi, Menteri Pendidikan itu nampaknya sejak Republik ini berdiri yang paling banyak. Ada 44 Menteri Pendidikan. Kalau dibagi ke 78 tahun itu nggak sampai 2 tahun itu ya, bagi rata ya. Nah, ini apa yang terjadi dengan kita yang katanya punya pondasi, macam-macam lah. Itu ada Ngarso Sung Tulodo, ada Tuturi Handayani, wah luar biasa. Juga pertanyaan saya Bang Ihsanuddin Nursi, kemana Muhammadiyah sama Nahdlatul Ulama yang lebih dulu sudah ada? Kenapa mesti Ki Hajar Dewantara? Apakah sebuah jalan tengah, wasatan, atau apa yang terjadi sebenarnya dengan negeri ini yang masih berjuang untuk mencapai kualitas pendidikan ini? Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sejak Turki Utsmaniyah jatuh, disadari betul bahwa untuk menghegemoni satu bangsa itu harus dibantai pendidikannya. 3 Maret 1924 bukan hanya kejatuhan Turki Utsmaniyah dalam perspektif kekuasaan, tapi sekaligus muncul larangan agar bangsa Turki tidak lagi mempelajari Islam. Agar bangsa Turki tidak lagi mengenal bahasa Arab, agar bangsa Turki betul-betul menerapkan sekuler, gitu, sistem sekuler. Dan itu berarti dunia pendidikan harus berkiblat pada dunia pendidikan Barat. Artinya kata kunci pertamanya adalah sistem pendidikan harus diubah ketika ingin menghegemoni satu negara. Sistem pendidikan harus diubah, harus mengikuti model Barat ketika ingin kita negara itu apa yang saya sebut sebagai tegaknya 3G, gitu. Tegaknya gospel, gold, gitu ya, and glory. Jadi kalau modelnya begitu, maka di Indonesia bisa dilihat betapa dulu pendidikan untuk pribumi itu dilarang karena dia akan membangun kesadaran tentang yang hak adalah hak, dan itu harus ditegakkan, dan tentang yang batil adalah batil, dan itu harus disingkirkan. Gitu. Kasus Dawes Doker itu kan cerita tentang politik etis yang harus ditegakkan. Jadi ketika masyarakat Belanda sadar tentang pentingnya pendidikan dan kemudian Belanda hendak menyatakan punya tanggung jawab, maka dibangun politik etis. Nah itu ceritanya Belanda memperkenankan pribumi untuk mengikuti pendidikan, tapi itu pun dibatasi hanya pribumi dari kalangan tertentu. Karena menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Belanda, pribumi adalah kelas 3. Kelas 2 adalah Timur Asing. Gitu. Nah, Timur Asing itu di dalamnya termasuk Cina. Gitu. Itu Timur Asing itu boleh mengambil itu. Cina, Arab itu boleh itu. Tapi kalau pribumi nggak boleh. Itu warga negara kelas 3. Nah, Dawes Doker itu bersama dengan Ahmad Dahlan, Ki Hajar Dewantara. Ahmad Dahlan cerita lain, tapi Dewantara menyadari betul tentang pentingnya pendidikan. Maka dia menyebarkan pendidikan. Orang tahu misalnya prinsip-prinsip yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara itu dengan sebutan taman siswa. Sebenarnya bagaimana kita di depan menjadi teladan, di tengah kemudian kita menjadi pendorong, pencipta, menciptakan satu keadaan, mendorong lahirnya kreasi. Sementara kalau di belakang gitu ya, Tuturi Handayani itu mendorong orang punya semangat gitu. Nah, kalau pakai taman siswa itu silih asih, silih asah, silih asuh gitu. Model. Bahkan Ki Hajar Dewantara itu punya konsep kepemimpinan. Punya konsep kepemimpinan yang kalau
kita belajar metode-metode kepemimpinan yang dibangun di dalam model sosiologis gitu ya. Salah satu kajiannya, misalnya kalau kita menggunakan satu buku textbook tertentu, itu model kepemimpinan Ki Hajar Dewantara, Hasta Brata itu muncul gitu. Itu muncul sebagai bentuk model kepemimpinan. Nah, kenapa kemudian Muhammadiyah tidak tampil? Karena ada latar belakang. Belanda tidak menghendaki Muhammadiyah sebagai muncul ke permukaan. Karena disadari Muhammadiyah sebagai bentuk perlawanan. Karena itu untuk mengimbangi Muhammadiyah dibangun organisasi lain gitu. Kayak muncul lagi Hajar Dewantara gitu. Jadi sejak awal Tagornya lah gitu ya. Iya, jadi sejak awal disadari model-model mengimbang-imbangi organisasi atau ngacak-ngacak organisasi itu selalu dilakukan oleh Belanda. Jadi istilah saya pecah belah adu domba, kemudian suap dan pangku atau pangku pecah belah adu domba dan suap gitu ya. Itu selalu terjadi. Suap, pangku, pecah belah adu domba. Itu dari dulu sampai sekarang itu berjalan. Macam carrot and stick-nya lah gitu ya. Iya, karakteristik itu modelnya kayak gitu. Terus Ulmaniyah juga dilakukan dengan model begitu, dijatuhkan dengan model begitu gitu. Indonesia juga jatuhnya kerajaan, bukan Indonesia. Kerajaan-kerajaan Nusantara dan Sultan Indonesia jatuhnya juga begitu. Indonesia juga jatuhnya begitu, dipangku dengan memuja-muja. Anda adalah menteri terbaik gitu. Anda adalah bangsa yang dipercaya karena itu Anda layak meminjam uang. Anda adalah bangsa yang terhormat karena itu wajar-wajar saja menerima kebijakan-kebijakan begini dan kemudian menerima kehadiran investasi asing dan perdagangan asing. Bahkan Anda menjadi lebih dewasa, lebih hebat kalau membenarkan Freeport tetap mengekspor emasnya gitu. Betul. Ya memang lucu-lucuan banyak terjadi ini ya. Memang di tengah problem pendidikan kita yang masih sangat-sangat luar biasa ya. Tingkat baca nomor 2 di dunia dari bawah, juga PISA kita juga nampaknya berurut jari pula dari bawah pula. Ini luar biasa. Orang bilang ini pendidikan adalah eskavator daripada kemajuan atau perubahan bangsa di Jepang, di India, Amerika, juga berbagai tempat. Ya kita hanya bisa berikhtiar paling tidak buat keluarga kita. Dan ini juga tadi Bang Ihsanuddin bilang investasi banyak, tapi diakui sendiri sama Bahlil ini. Saya yakin dia tidak bahlul ya, dia kan Bahlil ya. Dia ini mengatakan investasi tinggi tapi tidak berkorelasi dengan tenaga kerja. Apa ini alasan yang bisa diterima atau macam mana Bang? Pengangguran ini luar biasa nih. Buruh kemarin demo itu sebagian kecil saja yang turun, yang lainnya masih mau makan, kata aku mau kerja, kata. Gimana Bang? Apa yang disampaikan oleh Bahlil bukan sesuatu yang baru gitu. Tidak merupakan sesuatu yang luar biasa karena di era Joko Widodo itu tingkat pengangguran di level orang-orang cerdas gitu ya, di orang-orang yang berpendidikan itu makin hari makin tinggi gitu. Jadi kalau kita ambil D3 sarjana itu penganggurannya naik. Memang kalau di level SD, SMP, SMA dia tidak terlampau membesar. Tapi kalau investasi sampai tidak melahirkan penyerapan tenaga kerja, karena investasinya bukan padat karya, tapi padat modal. Nah, padat modalnya berarti mereka sudah mulai menerapkan teknologi-teknologi maju. Nah itu karena kesalahan kita dalam cara membenarkan investasi itu kayak apa. Itu memang kata kuncinya di Badan Koordinasi Penanaman Modal gitu. Jadi kalau sementara investasi sendiri kan sudah saya sebut sebagai bagian dari 5I atau 7I gitu ya. Dia merupakan inovasi modal, dia merupakan intervensi, dia merupakan infiltrasi, dia merupakan interferensi, dia merupakan indoktrinasi gitu kan. Dia merupakan posisi intimidasi, dia merupakan posisi inflasi gitu. Nah kalau kita pahami kayak gitu, baik kasus Turki Utsmaniyah itu mengalami 5I atau 7I jatuhnya.
Nah, begitu juga di Indonesia sama. Jadi kalau kita ambil dunia pendidikan yang tidak maju-maju, perekonomian yang kayak gini, itu karena kita menerima 5I atau 7I tadi, itu penjelasannya begitu. Itu ekonomi politik hukum. Jadi kalau sekali lagi kalau kita baca misalnya loan agreement yang dibikin oleh Bank Dunia, loan agreement yang dibikin oleh Asian Development Bank, loan agreement atau katakan kesepakatan kereta api cepat Jakarta-Bandung misalnya, atau yang dibangun oleh misalnya Cina lagi misalnya pada cerita yang Sulawesi itu, yang Warawiri di Sulawesi itu, nikel itu gitu, itu semuanya begitu, sama begitu, itu kalau kita sadari ya itu invasi modal. Modal menyerang kita, menginvasi. Kan tesisnya kalau kita sampai bisa diinvasi modal, kan tesisnya sederhana. Kita nggak punya duit yang cukup, kan gitu kan? Artinya kita tidak punya tabungan yang cukup, itu satu. Yang kedua, berarti kita siap dicampur tangani, diintervensi. Ya iya, mereka campur tangan, gitu. Contoh sederhana, Revi Atkinson datang, lagi-lagi ini karena saya nulisnya di Bangsa Terbelah Dalam aja nih, makanya saya ulang-ulang juga gitu. Maka akhirnya benarkan untuk mengizinkan mengekspor barang mentah gitu kan. Emasnya mentah-mentah tidak perlu kayak smelter walaupun kemudian dia mesti bayar denda. Tapi kan itu berarti dalam suasana kayak gini luar biasa itu keuntungannya gitu. Iya, bukannya melanggar undang-undang, apalagi ini kan menjelang 2024 ketika beberapa partai membutuhkan dana cukup besar. Jadi orang kan berasosiasi gitu kan. Nah, kan begitu, Bang. Kalau cerita melanggar undang-undang kan bukan cuma satu dua. Lupa saya. Jadi biasa-biasa aja gitu. Yang menarik kan, DPR-nya nggak bisa bicara apa-apa. Menarik kan? Secara kalau orang mempertontonkan, kan jadi tesisnya begini. Mahfud MD bilang, kanan kiri kita tengok korupsi gitu ya. Loh, kan sumber besarnya adalah karena kekuasaan itu, politik itu tidak lagi dikendalikan oleh kekuatan filosofi. Politik itu tidak lagi dikendalikan, artinya politik tidak lagi dikendalikan oleh nilai-nilai moral dan etika. Dalam bahasa lain, kekuasaan tidak lagi tunduk pada nilai-nilai. Kekuasaan tidak lagi tunduk pada kenyataan masyarakat. Kekuasaan itu tunduk pada kehendaknya. Nah, ketika kekuasaan itu tunduk pada kehendaknya, kalau pakai bahasa ilmu politik, I am the law. Nah, ketika I am the law terjadi, sesungguhnya korupsi akan terjadi, gitu. Jadi nggak usah heran kalau reformasi sudah orang memperingati tentang reformasi yang katanya 25 tahun mestinya kita kehidupan lagi. Loh, saya sejak 8 tahun reformasi sudah saya bilang reformasi mati suri. 2 Windu saya bilang reformasi bukan lagi mati suri. Reformasi sudah lama mati. Jadi kalau kita melihat situasinya sekarang gitu ya, dengan cerita investasi kayak gitu, dia tidak menyerap lapangan kerja. Ya karena kita memang bersedia untuk diinvasi, diintervensi, diinfiltrasi, diinterferensi, diganggu terus-menerus gitu ya. Sudah. Jadilah yang namanya kereta api cepat itu kayak gitu. Jadilah sumber daya kita dihisap habis-habisan. Jadilah infrastruktur yang kita bangun tidak memberi manfaat perbaikan pada struktur biaya kan gitu. Iya, bahkan jadi beban karena itu kan semuanya punya perusahaan, bukannya punya negara, bukan punya rakyat, itu kan padahal kan rakyat bayar pajak untuk itu, mobil bayar artinya pajak. Artinya diserahkanlah hajat hidup orang banyak ke tangan swasta kan. Indonesia Incorporated gitu. Kalau Indonesia Incorporated sih masih bagus. Kalau Indonesianya Incorporatednya adalah BUMN. Kebayang nggak kalau Indonesia Incorporatednya adalah perusahaan-perusahaan korporasi swasta dan asing, gimana ceritanya? Nah, ini. Tapi ada berita kemarin itu Bang yang di CNN itu, jangankan di Indonesia, di Amerika saja itu lagi uyang urusan hutangnya. Menteri Keuangan itu wanti-wanti resiko Amerika gagal bayar hutang. Ini
Apa kita lagi berkiblat ke sana atau macam mana ini yang terjadi sebenarnya apa? Kok ini menang-menang baik gitu Menteri Keuangan itu lancar jaya terus dan apa merasa aman dengan hasil alam kita baru mau dihitung emas saja sudah beres ini semuanya kayak Pak Mahfud bilang itu. Apa yang terjadi sebenarnya Bang? Kalau di Amerika sana soal namanya batasan hutang ya, batasan pemberian hutang. Yang dirubah-rubah di kita itu. Iya, selling debt namanya, gitu ya. Batasan hutang. Dan itu disebabkan kalau saya ngambil data, saya ngambil data dari Office Budget Management ya. Jadi dari Office Budget Management itu seperti Dirjen Anggaran gitu ya. Atau saya ngambil data dari Komite Budget di Kongres gitu ya. Itu terlihat dari sejak awal tahun 2000 sampai dengan sekarang, pendapatan pajak melampaui belanja hanya terjadi di era George Bush pertama. Jadi pada waktu dia berhasil memukul Asia lewat nilai tukarnya, kan salah satu bentuk keberhasilan Amerika saat itu adalah 97-98 dia memukul 3 negara lewat nilai tukar, gitu ya. Dia pukul Korea Selatan, dipukul Thailand, dipukul Indonesia. Korea terkena, Thailand berhasil, Indonesia terkena. Maka Indonesia yang paling parah, gitu. Nilai tukarnya dan itu melejit habis-habisan. Surplus lah pajaknya terhadap belanja. Itu hanya di daerah 2001 sampai dengan 2002. Jadi ketika menduduki Afgan dan kemudian menyerang Irak, itu anggaran dia, teks dia masih dalam posisi surplus dibanding dengan belanjanya. Tapi sejak menduduki langsung Irak di bulan 2003 itu, Maret 2003, sampai dengan hari ini, status pendapatan pajaknya itu defisit terhadap belanja. Dan karena itu terus-menerus menerbitkan surat utang. Terus-menerus menerbitkan surat utang. Nah, di tengah namanya belanjanya juga terus-menerus meningkat, gitu. Belanja, kan ini pernah kejadian di Obama. Obama waktu itu tidak cukup anggaran, sudah menembus batas, baru belakangan Kongres setuju, maka Obama baru bisa lagi bayar sejumlah pegawai gitu. Ini kejadian lagi di Biden, kan batasnya sekitar 3,14 triliun kalau saya tidak salah ya. Kalau saya tidak salah yang harus mencukupi untuk itu gitu. Nah, pada saat yang sama operasi militernya juga terus meningkat gitu. Belanja militernya juga terus meningkat. Tapi orang juga berusaha untuk di sana ya karena perekonomian kayak gitu. Itu ya kalau bisa seperti di era Obama, mereka lari, tax avoidance terjadi, tidak kena pajak gitu. Mereka pergi ke negeri-negeri yang tax haven island, negeri-negeri yang bebas pajak gitu. Sehingga memang pendapatan pajak. Tapi itu di era Obama mereka memburu. Sehingga kalau saya tidak salah mendapatkan pendapatan pajak 5,13 miliar dari belasan ribu warga negaranya yang melakukan tax avoidance di Swiss. Kaburnya kayak gitu. Sebelumnya Swiss marah-marah menolak karena Swiss dianggap kayak gitu. Nah kalau sekarang ini bukan problem aja belanja, tapi juga problem dari kegagalan sejumlah perbankan yang mereka tidak duga, disebabkan ini menarik di sini. Ini kajiannya kalau kita baca dari beberapa media bergengsi di Amerika gitu ya. Ini disebabkan kebijakan Federal Reserve yang menerapkan tingkat suku bunga tinggi dalam rangka mengatasi inflasi tinggi gitu. Sehingga semua barang nggak karu-karuan gitu naiknya. Perbankan jatuh, tidak bisa lagi memburu gitu ya. Karena mau tidak mau ketika Federal Reserve naikin bunga, perbankan juga harus naik gitu. Dan itu berarti harus membayar deposito besar-besaran. Pada saat yang sama mereka harus bersaing dengan pasar modal, bersaing juga dengan namanya obligasi pemerintah gitu. Persaingannya begitu gitu. Nah, itu dampaknya begitu. Jadi kalau kita ngelihat misalnya Amerika sekarang ini harus lagi berhadapan dengan posisi jumlah batas utang yang harus
jangan salah, Republiknya bertahan, Partai Republik sedang bertahan. Karena dianggap stimulus yang diberikan oleh Biden hanya menguntungkan Demokrat gitu. Jadi Republik juga bertahan. Pada saat yang sama, reformasi persenjataan sudah melahirkan korban 228 orang. Baru sampai dari awal tahun sampai ini saja. Iya, 28 orang. Artinya hitungannya tiap 1 jam 2 orang mati gitu. Itu tidak lepas dari kebutuhan uang dari dunia persenjataan ya. Loh, tapi itu industri persenjataan juga muncul di situ, kan berkaitan kan? Kan saya pernah bilang, perang adalah ekonomi, ekonomi adalah perang, perang untuk ekonomi, ekonomi untuk perang, kan selalu begitu mainnya. Nah itu makanya mereka juga pusing bagaimana menghadapi industri persenjataan hantu. Apa itu industri persenjataan hantu? Yakni senjata yang bisa dirakit dari online. Masya Allah. Jadi beli senjata, materinya itu dibeli dari online. Beli ini. Jadi satu. Nah kemarin terjadi semacam razia senjata di New York. Hanya dalam waktu hitungan jam dikumpulkan senjata ratusan. Masya Allah. Dari orang yang berjalan-jalan di New York. Wah, seru kan? Sampai saya dan bilang kalau orang mau ke Amerika bikin wasiat dulu lah. Karena bisa-bisa itu peluru nyasar kena kepada Anda karena sedemikian bebasnya. Iya. Jadi kalau situasi Amerika kayak gitu dan itu menjadi kiblat kita, saya bilang berkali-kali, kiblat Anda kemana nih, ke Washington, New York, atau kemana nih? Kalau Anda berkiblat ke sana, saya kira, ya saya sih bukan ngomong baru ya, ngomong saya dari zaman saya di DPR gitu. Ya silakan saja Anda akan menemui kegagalan ngebangun harkat martabat manusia, saya bilang. Silakan aja. Oh, sudah jelas kok teori ekonominya gagal kok sejak 1971, 1970 gitu ya. Anda ikutin ya sudah berantakan. Begitu juga ketika disebut dengan teori, kan ketika melihat seseorang, kalau pakai teorinya Max Weber nih, lihat seseorang, lihat status sosial ekonomiknya. Salah satu status sosial ekonomiknya adalah lihat pendapatannya. Nah, kalau Anda memburu pembangunan ekonomi melihat pendapatan yang melulu hanya pada posisi pendapatan, that's materialism. Jadilah kemudian Anda ngikuti Jack Freemason gitu. Ini kalau udah masuk Freemason ini. Ya sudah, Anda akan sesat karena agama Anda agama materialisme. Apa indikator agama materialisme? Anda bangga dengan tahta, Anda bangga dengan harta, Anda angkuh dengan kesombongan, bukan Anda sekedar bangga, Anda angkuh dengan barang yang Anda kalau nggak pakai sepatu yang 200 juta nggak bisa, Anda kalau nggak pakai tas yang 400 juta nggak bisa, Anda kalau nggak pakai mobil mewah nggak bisa gitu ya. Jadi kalau cuma sekedar pakai mobil murah, Anda malu gitu. Ini juga kan salah pendidikan kita kepada, ya paling tidak kepada anak-anak kita dulu itu luar biasa orang-orang tua kita mendidik. Tapi sekarang nampaknya banyak yang berkisah tentang anak tidak boleh seperti saya susah dulu. Akhirnya timbullah seperti yang kita ketahui itu anak-anak yang menjadi pelatuk dari kasus-kasus besar di perpajakan, di kepolisian, hedonisme seorang istri atau keluarga. Ini kan sebuah langkah balik lagi ke asal cerita kita di awal itu tentang gagalnya pendidikan ini. Apakah bisa dikatakan demikian, Bang Isendra Nursi? Kan saya di Rasil pernah saya sampaikan bahwa pendidikan itu dijalankan oleh 4 institusi. Institusi pertama, institusi keluarga. Institusi kedua, institusi masyarakat, pergaulan masyarakat, termasuk WA, termasuk media sosial, itu salah satunya, termasuk masjid, termasuk gereja gitu ya, kalau kita mau bilang kayak gitu. Pergaulan itu institusi sosial yang memberikan nilai-nilai pada masyarakat. Institusi ketiga adalah institusi pendidikan formal, yang kurikulumnya ditentukan oleh pemerintah. Institusi keempat terakhir itu pemerintah, karena pemerintah menjadi teladan. Nah, ketika pemerintah tidak bisa diteladani, atau katakan menjadi teladan yang buruk, bukan tidak bisa diteladani, menjadi teladan yang buruk, maka yang berlaku adalah kurikulum yang buruk. Jadi yang disebut dengan bagaimana Ingarso Sung Tulodo di depan menjadi teladan, dan teladannya menjadi teladan buruk gitu ya. Kekuasaan dijalankan dengan kehendaknya gitu, bukan kekuasaan dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan bagaimana harapan masyarakat. Maka pendidikan ketika sampai pada posisi yang tadi, level keempat tadi, ya jadi begitu gitu. Kan kita punya pertanyaan sederhana begini.
Apa sih sebenarnya prestasinya Bobi Nasution bisa jadi wali kota Medan? Apa sih prestasinya Gibran dia bisa menjadi wali kota Solo? Bagaimana sih sesungguhnya karir politik mereka, jenjang karir politik mereka sebelumnya? Kok bisa gitu dimainkan oleh partai politik kayak gitu? Kenapa sih partai politik mau kayak gitu loh? Nah, itu karena amandemen. Karena partai politik satu-satunya pemegang saham dalam pembentukan pemerintahan. Itu hasil amandemen. Itulah materialisme. Karena itu mainan Amerika yang menghendaki satu-satunya partai yang boleh bermain, satu-satunya unsur masyarakat yang boleh bermain dalam kekuasaan pemerintahan hanya partai politik. Itu diungkapkan oleh seorang itu sini. Omongannya langsung ke saya ketika saya kritik habis-habisan. Tidak saya sebut namanya, ntar saya dikritik. Karena kebetulan tokoh Islam. Karena kebetulan tokoh Islam. Dan saya sebut itu salah cara berpikir begitu. Saya ngomong agak keras nih jadinya. Karena saya mengkritik sejak awal. Salah loh cara berpikir begitu. Karena para pendiri republik itu menyatakan negara ini diwujudkan oleh kedaulatan rakyat. Dan penjelmaan kedaulatan rakyat itu bukan hanya partai politik. Nah sekarang ini semua model menjadi semua tergantung pada partai politik. Dan partai politik dikuasai oleh pribadi-pribadi. Lihat aja bagaimana PDIP dikuasai oleh Mega. Ada nggak? Bagaimana Nasdem dikuasai oleh Surya Paloh. Bagaimana Gerindra dikuasai oleh yang namanya Prabowo Subianto. Bagaimana Partai Demokrat dikuasai oleh namanya Susilo Bambang Yudhoyono. Itu kan menjadi semacam dinasti-dinasti keluarga tertentu gitu. Itu salah satu contoh. Nah, ketika partai ada mencoba untuk mengambil berseberangan, pasti diobok-obok. Pasti diobok-obok. Itu kan peristiwa begitu gitu. Nah, kalau diambil lagi dalam kerangka begitu, maka kekuasaan adalah segala-galanya. Maka politik menjadi panglima. Ketika politik menjadi panglima, dan politiknya menjadi dia senjang, dia renggang, dia lekang dari nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, artinya jauh dari sistem nilai yang dikembangkan, renggang dan lekang dari harapan-harapan masyarakat tentang keadilan, jadilah yang muncul adalah tadi, pendidikan menjadi berantakan. Nah, turun dia ke bawah, ke dunia pendidikannya, maka muncullah istilah kampus merdeka yang orientasinya hanya memburu kesuksesan seperti itu. Padahal yang namanya pendidikan bukan hanya melahirkan begitu. Saya ingat betul gitu ya, bahwa ya saya tidak tahu ya. Bahwa yang namanya dunia pendidikan itu mencari ilmu bukan mencari kerja. Kan kalau orang sekarang masuk ke sekolahan, dapetin ijazah untuk cari kerja katanya, bukan cari ilmu. Itu. Ada orientasi yang sangat berbeda gitu loh. Nah begitu turun ke masyarakat, masyarakatnya begitu. Lebih suka bermain dalam suasana kebencian atau suasana dalam kesukaan. Euforia mendukung satu tokoh misalnya, itu kan harus dihitung dengan kekuatan-kekuatan spiritual, emosional dan intelektual. Tidak melulu cuma didasarkan atas karena kebencian dan kekecewaan pada satu pihak, maka Anda memunculkan euforia terhadap satu tokoh, kan begitu. Begitu juga ketika kita benci, maka kita ngambil jarak habis-habisan. Oh iya, dia sesungguhnya ada dalam peristiwa begitu. Artinya wasatan niyah, sikap mizan, sikap kisti, sikap adil, gitu ya. Sikap ibroh, sikap tabayun, sikap ikro yang dikembangkan dalam Al-Quran, mestinya kan muncul dalam kehidupan. Datang lagi turun ke keluarga. Keluarga juga begitu. Karena sumber duit yang kayak gitu, maka anak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas dilakukan di lingkungan masyarakat. Jadilah dia tampil dengan menggunakan mobil-mobil aneh gitu loh. Perilakunya di jalan. Dan kebayang nggak, itu saya melakukan kritik kayak gitu terhadap anak saya pada tahun 2004, 2005 ya. gitu. Ya anak-anak dua-dua di Karena anak saya mulai remaja saat itu gitu ya. Dan saya kasih tahu, ini lo nggak boleh begini gitu. Berat. Jadi cerita pribadi nih. Iya, kita paham, tapi karena memang inilah menjadi problem banyak keluarga juga ketika investasi pendidikan itu mereka tidak menganggap sebuah prioritas. Terkadang investasi harta yang menjadi prioritas. Ini kan menjadi sebuah problema umat gitu di banyak tempat, walaupun sebagian umat sudah berpikir ke arah sana bahwa pendidikan adalah sebuah investasi yang luar biasa, tapi di negeri yang kayak begini yang pendidikannya masih terus mencari bentuk, ketika 44 menteri pendidikan telah berlalu masih saja menjadi masalah ini. Itu kan yang kita jadi bikin garu-garu kepala, sehingga setiap keluarga punya pola masing-masing, bukan begitu Bang? Saya bicara seperti itu ya di beberapa masjid yang minta saya untuk
tausiah Hmm. ba'da subuh ya. Hmm. Dan dalam tausiah ba'da subuh itu pembicara menjadi bukan bukan sejaman 2 jaman, jadi bisa Nanti sampai kadang surut, bisa ya. sampai jam 8 gitu ya. Hmm. Hmm. Jadi kita melampaui suruh, kita melampaui waktu duha dan kita kemudian sholat duha gitu. Tesis saya begini, karena konsep awal Islam adalah ikro dan kemudian dilakukan dengan ibro, tabayun dan macam-macam itu dengan konsep kayak gitu ya. Bahkan dengan kelompok-kelompok kecil gitu. Pembinaan yang kelompok-kelompok kecil. Maka sesungguhnya dia dimulai dari keluarga. Makanya konsepnya Madrasatul Ula. Ibu adalah ustazah. Ibu nih. Si ibu bisa menjadi ustazah yang baik kalau punya kurikulumnya baik. Yang menentukan kurikulum siapa? Quran. Suami. Nah, kalau suaminya tidak berpengetahuan atau suaminya sibuk hanya mencari uang tanpa kemudian berpikir tentang bagaimana membangun investasi rumah tangga. Investasi rumah tangga adalah pendidikan bagi anak. Anak yang punya pemahaman, pengetahuan tentang kehidupan secara baik berbasis agama dan kehidupan secara nyata, itu investasi yang sukses gitu. Jadi kalau kita lihat suatu keluarga tidak menghasilkan anak yang memahami agama dengan baik gitu ya, dia hanya mengerti mencari pekerjaan secara profesional. Jangan dibilang anaknya sukses nanti dulu. Nah, ini kan kalau anaknya, maaf nih saya anak yang kurang ajar sama orang tua, yang penting tajir dianggap sukses. Ini pola kita. Iya, ketika saya minta maaf nih, saya ketemu teman misalnya, seorang teman bangga anaknya kerja di sini gitu ya. Betul. Saya ingin ngingetin, tapi saya takut dia tersinggung gitu. Sementara kita masih ngingetin anak kita, kamu sholat subuh jamaah ya. Gitu. Kita masih ngingetin kayak gitu. Udah kawin masih kita ingetin gitu kan. Iya, bener. Kenapa? Karena saya melihat begini, dalam pengalaman saya tausiah subuh di pinggiran-pinggiran kota Jakarta gitu ya. Saya kebetulan tausiah subuh di pinggiran-pinggiran Jakarta melulu, di Bekasi. Ini minggu depan saya di Bekasi nih. Minggu berikut saya di Tangerang, minggu berikut di Depok gitu. Tapi jamaahnya saya lihat betul karena rutin gitu ngasih tausiah subuh di situ gitu. Saya ngelihat memang beda mereka yang subuh berjamaah sambil berburu iman dan ilmu. Itu karakter keimanannya tangguh, terlihat tangguh gitu loh. Begitu. Jadi salah satu bentuk ini pendidikan ini. Ini pendidikan yang saya maksud bagaimana masyarakat melakukan pendidikan dan melahirkan ternyata satu pribadi yang tangguh gitu ya. Itu saya saksikan mata kepala bagaimana setiap jamaah subuh yang betul-betul rutin melakukan sholat subuh berjamaah, lalu kemudian tidak terburu-buru, dia itikaf di masjid ketika ada majelis ilmu. Saya ngeliat karakternya tangguh, wajah-wajahnya cerah gitu ya, wajah-wajahnya cerah bersinar, lalu kemudian juga mereka punya karakter yang tangguh dan terbangun sikap istiqomah yang baik gitu. Nah itu keberhasilan masjid salah satunya ketika memang sholat subuh berjamaahnya bagus gitu. Itulah salah satu pendidikan. Maka ajarkan anak untuk sholat subuh berjamaah gitu. Ini penting. Kita bikin itu gerakan sholat subuh itu harus benar-benar kejadian. Masya Allah. Wah, enggak terasa menuju 40 menit sebentar lagi Bang Ihsanuddin Nursi. Apa nih Bang nasihat buat pendengar? Ini ada buku ini yang lagi banyak disorot. Ini Bang apa ini? Principle of Navigation Big Debt. Ini buku apa sih Bang nih? Ada calon presiden bawa buku ini gitu. Jadi satu petunjuk menghadapi bagaimana hutang besar. Bagaimana menyelesaikan hutang besar. Gitu. Sederhana kok, kan udah saya bilang berkali-kali. Saya berhadapan dengan seorang yang pernah menjadi Menteri Keuangan, kemudian menjadi Wapres ketika saya jadi anggota Dewan. Bagaimana saya sebut pentingnya melakukan restrukturisasi utang dengan memisahkan jenis-jenis utang. Saya bongkar perjanjian-perjanjian hutangnya yang konyol-konyol kayak gitu di publik gitu ya. Saya bongkar juga ternyata perjanjian-perjanjian utang lewat seorang dirjen di Kementerian Keuangan gitu ya. Lalu mereka tetap merasa enggak kok, indikator utang kita masih aman. Jangan bicara indikator utang itu aman. Itu karena Anda orientasinya hanya pada pendapatan, revenue. Itu orientasi yang salah dalam memanage APBN, memanage neraca keuangan publik.
publik. Gitu loh. Ada berbeda Anda bicara bukan pabrik, neraca ini keuangan publik. swasta. Iya. Neraca keuangan swasta memang orientasinya pada laba, pada revenue. Kalau orientasi neraca keuangan publik itu bukan pada revenue. Services, Gitu gitu. sih, gimana sih logikanya tuh, saya nggak ngerti tuh. Kebayang nggak kalau itu saya teriak-teriak kayak gitu, ya Masya Allah lah. Jadi orang aneh jadi gitu. Nah, jadi bukan, ntar saya dibilang Ihsanuddin Nursi sombong lagi. Oh. Tapi itu bukan baru gitu saya ngomong kayak gitu. Ya, mesti. Sampai-sampai saya bilang, ini merusak moral. Sampai saya sebut kayak gitu. Anda tahu nggak ujungnya, bahkan dikutip oleh sebuah koran. Setelah saya kritik tentang bagaimana minder heads nota atas APBN gitu ya. Hanya satu koran yang ngutip. Berikutnya satu koran besar Jawa Timur lagi yang mengutip bahwa sesungguhnya hutang adalah jalur terbentuknya amoral pendidikan masyarakat. Coba sampai kayak gitu tuh saya ngomong. Itu saya ngomong tahu ya Allah, satu generasi lalu tepatnya tuh. Ya, memang ini menjadi problem masyarakat. Hutang ini menjadi sebuah budaya yang tertular. Kata orang Betawi itu nepak kemana-mana ini urusan gitu. Betul, dia karena negaranya negara tukang berutang, maka keluarganya keluarga tentang berutang, nepak dia sampai keluarga. Karena keluarganya tukang berutang, maka istri sama suami kerjaannya kalau kurang sedikit apa-apa ngutang. Ini. Padahal kita punya sumber daya, bukan hanya sumber daya alam yang bagus, sumber daya intangible yang lain itu kan sumber daya alam, sumber daya tangible ya namanya, sumber daya nyata. Masih banyak sumber daya intangible. Apa indikatornya? Itu frekuensi, itu cyber. Yang dimana anak sibuk dengan digital currency yang sebentar lagi akan memberikan goodbye freedom. Selamat tinggal kebebasan kan gitu kan. Karena Anda tunduk pada digital currency. Digital currency siapa? Mata uangnya siapa? Teknologinya siapa? Cybernya kayak gimana? Betul. Basis kolateralnya apa? Transaksinya kayak gimana? Anda semuanya diatur, Anda diawasi. Kok udah nggak ada cerita ketika Anda tunduk pada digital currency. Dan ketika Anda mau menggunakan yang namanya uang dinar, dirham, uang kertas nggak bisa lah, karena mereka semuanya main teknologi. Gimana? Teknologi sendiri sudah membuat Anda tertunduk, karena Anda kemudian tunduk patuh pada aturan-aturan pada teknologi tadi. Itu yang disebut dengan hudalinas sama hudalil mutakin. Betapa yang namanya petunjuk kehidupan itu tidak lagi bicara pada perspektif teknologi, tapi pada perspektif nilai. Bahwa di balik teknologi ada petunjuk-petunjuknya, maka kehidupan pun punya petunjuk. Itulah Al-Quran gitu. Jadi sesungguhnya saya hendak menyampaikan ke pendengar Rasil nih. Karena saya terus terang, saya ngomong soal begini sejak awal COVID. Ini ujungnya ke sana, digital currency. Orang baru sadar sekarang gitu loh. Iya, akhir cerita. Masya Allah. Masya Allah. Jadi, bagaimana caranya sekarang kita menyadari betul bahwa kekuatan materialisme itu sedang menuju puncaknya, yaitu digital currency. Bahwa segala sesuatu itu tergantung pada teknologi. Dan teknologi men-shortcut sistem strategi dan kebijakan dasar, tapi dari teknologi langsung naik ke nilai. Apa indikatornya? Yang digital currency tergantung sekali pada nilai. Nah, nilainya tergantung pada manusia. Teknologi tidak mampu menjawab nilai manusia. Itu oleh ChatGPT. Nah, poin yang kita hadapi adalah ketika kita tinggalkan Al-Quran, maka mereka berhasil mengarahkan kehidupan kita lewat teknologi. Itulah chat-chat itu segala. Itulah yang namanya sosial media. Mereka mengarahkan pandangan hidup kita. Kita euforia pada tokoh, kita euforia pada nilai, kita euforia pada kelompok tertentu, kita melakukan ujaran kebencian, sekaligus kita melakukan ujaran kesukaan gitu. Tanpa hitungan-hitungan Al-Quran, tanpa hitung-hitungan bagaimana kehidupan gitu. Itu yang disebut dengan Anda buih jadinya. Karena Anda tidak pegang sungguh-sungguh Al-Quran dalam kerangka itu gitu. Menilai Anda bukan didasarkan atas Al-Quran. Menilai Anda tidak didasarkan atas namanya hadis. Menilai Anda hanya berdasarkan pada fikih. Fikih belum tentu bisa menjawab keadaan sekarang. Karena fikih tergantung sekali pada waktu, tempat, dan yang namanya momen. Apa pendapat fikih misalnya soal ChatGPT? Nggak bisa ngomong. Kan harus dijawab soal ChatGPT. Karena ChatGPT artificial intelligence ini yang luar biasa. Iya. God like AI. Tuhan sudah seperti artificial intelligence sudah seperti Tuhan. Ask me anything katanya. Coba sampai kayak gitu. Ini ceramah saya 2015, 2016 Iksan Talib. Saya baru mengingatkan lagi seorang teman. Ini kan omongan gue 2015, 2016 ketika yang namanya mereka sudah bicara AI, mereka bicara augmentation, mereka bicara automatization, mereka bicara robot, mereka bicara tentang bagaimana teknologi akan menguasai dunia. Dan
kemudian kita menjadi follower karena kita tidak mampu mengembangkannya sama sekali. Mas. Nah, ini yang sedang dihadapi umat Islam terbesar di dunia. Dalam hal ini Indonesia. Yang saya mengajak ke semua mereka yang memahami betul Al-Quran dan Hadis, yuk kita hadapi, kita cermati nih bagaimana cara menghadapinya. Supaya kita tidak disesatkan oleh teknologi ini gitu. Karena mereka sangat berpotensi menyesatkan kehidupan kita. Dan itu berhasil kita dijadikan sebagai buih gitu. Nah, kemudian kita tersaru-saru kalau tadi sejak awal Alexander bertanya tentang pendidikan. Keberhasilan mereka adalah mendayagunakan teknologi sepenuhnya untuk kemudian menyederhanakan kehidupan. Misleading simplification. Dalam bahasa saya, misleading simplification itu produk dari Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome itu produk dari symbolic torture. Nah, itulah teknologi kekerasan-kekerasan simbolik gitu ya, dimunculkan dengan bahasa lemah lembut, sehingga seseorang yang menjadi korban perampokan, korban penyanderaan, korban pemerkosaan, menjadi jatuh cinta pada pemerkosanya, menjadi jatuh cinta pada perampoknya dan penyanderanya, dan karena itu dia mengambil jalan pintas, udahlah, itu jalan pintas. Dan itu saya ulang berkali-kali. Nah, itu masyarakat kita sekarang, korban kekerasan simbolik. Kenapa bisa sampai korban kekerasan simbolik? Karena pembelajaran agama kita, pembelajaran ad-din, yang basisnya dogmatis, yang basisnya doktriner. Kalau kita dengerin Rasil, maka kita akan tahu bahwa sesungguhnya pembelajaran agama kita tidak sepenuhnya bersifat dogmatis dan doktrin. Itu yang makanya kemudian tesanya Islam yang satu. Kenapa? Karena kita mengembangkan pembelajaran ad-din kita dengan format-format berpikir yang jauh ke depan gitu loh. Masya Allah, maafin saya nih kalau saya nggak mau. Betul semangat. Ditutup Bang Ihsanuddin Nursi. Nah, nampaknya waktu pula nih, saya masih ada berita-berita lain. Maafkan saya sekali lagi sambil memohon maghfirah dari Allah dan ampunan dari semua para pihak gitu ya, terutama dari Allah Subhanahu wa taala. Saya menyampaikan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim. Karena masih 1 Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.